Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Safa Arabiah, Profesor Dr. Ajeng Rahmat, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang kebudayaan dan peradaban Arab. Dan perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Surya Saputra yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Haji Muhammad Surya Saputra, kemudian Fathaila Anwar, dan Satmiko Kurniawan. Sebelum memasuki presentasi, marilah kita dengarkan sari tilawah dan sari tilawah dari Satmiko Kurniawan dan Fathaila Anwar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa ma jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Terima kasih kepada Satmiko dan Fathaila Anwar yang telah membacakan tilawah dan suri tilawahnya. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh Fathaila Anwar. Baik, jadi di sini saya akan mulai presentasi. Kebudayaan dan peradaban Arab. A. Istilah tentang kebudayaan. Kebudayaan secara umum adalah bagian dari pola terpadu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Pengertian kebudayaan secara umum juga mengaruh pada hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ini bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Kebudayaan adalah pola perilaku yang ada dalam kelompok sosial.
Pengertian kebudayaan menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto. Surjono Sukanto merupakan seorang sosiolog. Ia menjelaskan pengertian kebudayaan secara umum adalah sebagai sesuatu yang mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 2. Edward B. Taylor. Pengertian kebudayaan secara umum adalah keseluruhan yang kompleks, termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pengertian kebudayaan secara umum adalah sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. B. Polemik kebudayaan dan peradaban. Sektarianisme. Sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektarianisme adalah diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok seperti perbedaan denominasi, agama, atau fraksi politik. Meskipun agama yang dianut mayoritas penduduk di Timur Tengah satu, yaitu Islam, namun muncul berbagai sekte-sekte dan aliran-aliran yang bervariasi. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya sekte-sekte tersebut, yaitu faktor hukum alam, faktor geografis, faktor keilmuan, dan faktor politik. Pada zaman Nabi, kekuasaan Islam hanya terbatas dan belum bersinggungan dengan budaya lain selain budaya Arab. Segala permasalahan dalam hidup, khususnya urusan agama, dapat segera ditanyakan kepada Nabi dan menjawab melalui wahyunya. Setelah wafatnya Nabi dan semakin meluasnya penyebaran Islam hingga ke tanah Afrika bahkan Eropa, persoalan yang dihadapi pun semakin beragam dan semakin kompleks. Mereka akhirnya berijtihad sesuai kesulitan yang dihadapi yang mungkin tidak ditemukan oleh pemeluk Islam di wilayah lain. Terputusnya wahyu juga membuat beberapa ilmuwan berusaha mengadakan modernisasi problem-problem keislaman. Namun tidak sedikit yang menolak hal tersebut dan dianggap sebagai bid'ah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Satmiko Kurniawan. Faktor selanjutnya yaitu geografis, muncul seiring semakin luasnya penyebaran Islam dalam fikih misalnya dikenal adanya dua aliran utama yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'i. Ahlul Hadis adalah ulama-ulama yang merujuk segala sesuatunya kepada hadis-hadis Nabi dalam pengambilan fatwa dan kebanyakan dari mereka merupakan ilmuwan yang tinggal di sekitar Makkah dan Madinah, tempat yang dipenuhi para sahabat dan tabi'in. Adapun Ahlul Ra'i adalah ulama-ulama yang dalam mengambil fatwa lebih dominan menggunakan akal daripada hadis. Mereka mayoritas ulama-ulama yang bertempat di Baghdad, Irak yang jauh dari pusat agama Islam dan terbatasnya jumlah sahabat dan tabi'in yang dapat ditemui. Nah, eksistensi peradaban Arab Islam. 1. Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni disebabkan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, tetapi karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. 2. Arab saat kelahiran Islam. Islam diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan rasulnya yaitu Muhammad ibn Abdillah yang lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 29 Agustus 571 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari kabilah Quraisy yang merupakan kabilah terhormat di kalangan bangsa Arab. Beliau menerima wahyu pertamanya pada umur 40 tahun dan menjadi titik awal lahirnya ajaran agama penyempurna agama tauhid dari Nabi Ibrahim yaitu Islam.
Tujuan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah adalah penanaman dasar-dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan akidah. Hal tersebut dapat dicermati dalam hal-hal yang dibahas dalam surah Makkiyah yang kental dengan masalah akidah dan keimanan. Di Madinah, Nabi mulai menerapkan syariat Islam, hukum-hukum, dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sumbangan peradaban Arab Islam. Satu, astronomi. Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan sebagainya. Di antara para ahli astronomi muslim yang penemu Roger Bacon dan Kepler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haji Muhammad. Baik. Yang kedua, ilmu kedokteran. Salah seorang ahli kedokteran muslim yang sangat terkenal di dunia barat adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina, yang lebih dikenal dengan Ibnu Sina atau Avicenna. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib atau Petunjuk tentang Kedokteran. Buku tersebut berisi tentang 5 hal, yaitu fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan. Selain itu, Ibn Zor juga merupakan salah seorang ahli kedokteran yang terkenal karena dialah yang telah memperkenalkan aspek hukum dalam observasi bidang kedokteran. Ia juga menemukan kekuatan dari jenis penyakit tertentu. Kemudian Ibn Nafis dari Syria yang pada tahun 1289 telah berhasil mempertontonkan sistem sirkulasi darah secara akurat. 300 tahun sebelum server, seorang dokter kebangsaan Portugis yang selama ini dianggap sebagai penemu pertama. Selanjutnya. Yang ketiga, filsafat. Ibnu Sina atau Avicenna juga merupakan seorang ahli filsafat. Ia telah membentuk sistem keilmuan dan pandangan filsafat skolastiknya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya antara lain kitab Al-Shifa atau buku penyembuhan dan kitab Al-Isyarat wal Tanbihat, pegangan bagi pengajaran dan peringatan. Upaya penerjemahan karya-karyanya dimulai sejak abad 12 dan semenjak itu para pemikir Arab mulai mewarnai pikirannya sesuai apa yang diterapkan oleh Ibnu Sina. Sementara Abdul Wahid Muhammad Ibn Rus atau Averroes ada dalam banyak hal lebih berpengaruh ketimbang Avicenna berkat bukunya yang mengomentari karya filsafat Aristoteles. Yang keempat ada geografi dan sejarah. Masyarakat Arab dikenal gemar mengarungi pulau maupun berdagang. Karena itu mereka harus menguasai geografi maupun sejarah setiap kawasan yang akan dijelajahi. Hal inilah yang menjadi dasar latar belakang untuk menekuni ilmu-ilmu geografis maupun sejarah. Dan bukunya berbahasa Inggris berjudul Golden Pastures, Hasan Ali Al-Masudi memaparkan gambaran lengkap tentang setiap negeri yang pernah dikunjunginya pada pertengahan abad ke-10. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa selama lebih dari 3 abad, para ahli kartografi Eropa senantiasa mengutip karya-karya geografi Muslim, seperti kayak Nasruddin Tusi maupun hasil observasi Al-Qoshaji yang telah berhasil menyusun hasil petualangannya di Cina dan mengoreksi perhitungan garis lintang bumi maupun ukuran bumi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silakan menggunakan fitur raise hand. Ya, silakan Immadul Andi.
Allah. Maaf, putus-putus, Amdi. Cek apa suara saya jelas? Masih putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, Amdi? Atau dilompat dulu deh ke Sabrina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Zahra dari kelompok 6 ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ahlul hadis dan ahlul ra'i. Sekian, terima kasih. Oke. Mau ditampung dulu kelompok 1. Ditampung dulu ya. Selanjutnya dari Fatur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadan dari kelompok 3. Izin bertanya, apa saja faktor-faktor penyebab polemik dalam kebudayaan dan peradaban Arab dan Islam? Syukron. Ya, terima kasih Fatur. Sabrina. Sambil menunggu jawaban, kelompok kita menampilkan video pembelajaran dulu ya. Kata-kata itu sangatlah benar. Lihatlah, orang-orang sukses seperti Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, dan Mark Cuban, dan orang-orang sukses lainnya. Mereka sukses karena mereka mempergunakan waktu mereka dengan benar. Mereka sukses karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu berkomitmen untuk belajar lebih banyak daripada orang lain.
Warren Buffett salah satu orang terkaya di planet ini, terkenal dengan membaca lebih dari 5 jam satu hari. Bill Gates membaca 1 buku per minggu, Mark Cuban 3 jam satu hari, dan Oprah, ya, dia selalu terobsesi untuk selalu membaca buku. Perhatikan persamaan mereka dan pasti semua orang-orang sukses di planet ini tidak pernah berhenti belajar. Pikirkan tentang perumpamaan ini. Jika Anda memiliki 86.400.000 rupiah untuk Anda belanjakan setiap hari, tetapi dengan syarat, kalau setelah jam 12 malam Anda tidak bisa lagi memakai uang itu, bisa dipastikan Anda akan betul-betul mempergunakan dan menghabiskan uang itu sebelum jam 12, dan Anda akan merasa sangat menyesal bila uang tersebut tidak habis sebelum jam 12. Apa bedanya dengan waktu kita? Waktu itu gratis tapi tidak ternilai. Nah, bagian yang paling menyedihkan adalah bahwa kita hanya memiliki 86.400 detik per hari. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu itu terbuang percuma. Kebanyakan orang membiarkan waktu itu hilang tanpa berpikir 2 kali. Itu tidak boleh terjadi dengan kita. Kita harus mempergunakan waktu seproduktif mungkin. Kita harus mempergunakan waktu itu untuk menggapai semua impian-impian kita dan melakukan hal-hal yang berguna, serta menggunakan waktu kita untuk membuat keluarga kita bahagia. Aturlah hidupmu, manajemenlah waktumu, bertumbuhlah. Jangan sampai 86.400 detikmu terbuang sia-sia. Waktu yang Anda habiskan untuk bermain game, ngobrol yang tidak jelas, ngegibah, mengeluh, atau party dengan teman-teman Anda tidak akan pernah kembali. Sekali Anda menggunakan waktu itu, dia akan pergi secara percuma selamanya dan tidak akan pernah kembali. Steve Jobs berkata, waktumu itu terbatas, jadi jangan buang waktumu untuk hidup dalam kehidupan orang lain. Perbedaan dan persamaan antara orang sukses dan orang gagal adalah mereka sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Tapi bedanya adalah orang sukses memanfaatkan waktunya, tapi orang gagal menyia-nyiakan waktu yang sudah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak orang berhenti mengejar mimpi mereka karena mereka merasa jalannya sangat sulit. Banyak siswa dan mahasiswa berhenti mengejar impian mereka hanya karena satu tes yang gagal. Faktanya adalah sebagian besar siswa dan mahasiswa itu tidak pernah mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk tes tersebut. Karena dalam pikiran mereka sudah terlebih dahulu berpikir gagal dalam ujian tersebut. Mereka berhenti percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Dan begitu kepercayaan itu terbunuh, mimpi itu akan terbunuh. Jika Anda memiliki mimpi, Anda harus melakukan semuanya untuk membuat mimpi itu menjadi nyata. Tidak peduli seberapa kali Anda gagal, jangan pernah berhenti percaya kalau Anda bisa. Hidup itu sendiri adalah ujian. Terkadang Anda akan gagal, tapi satu-satunya cara Anda bisa gagal adalah kalau Anda berhenti untuk percaya. Dorong diri Anda untuk menjadi orang di atas rata-rata. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya, Anda harus melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Anda
akan jatuh berkali-kali di jalan menuju kesuksesan. Tetapi yang paling penting adalah Anda harus bangkit lagi. Dan ketika Anda bangkit, Anda harus lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan izinkan pikiran Anda untuk berpikir kalah dan berhenti. Jika Anda berpikir untuk berhenti dan menyerah, Anda tidak akan pernah tahu seberapa hebat Anda. Jangan pernah meragukan diri Anda sendiri. Keraguan akan membunuh semua mimpi-mimpi Anda. Jika Anda memiliki mimpi, Anda harus menjadi versi yang terbaik di dalam diri Anda. Anak-anak gitu. Udah diskusi udah. Ya, Belum Pak, mau menampilkan video pembelajaran dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat El Ghaisan Channel. Bicara tentang sejarah Islam tidak lepas dari bangsa Arab. Karena Islam pertama kali diturunkan pada bangsa tersebut, maka penting untuk mengetahui tentang asal-usul bangsa Arab ini. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang bangsa Arab. Ketika disebut kata Arab, maka yang tergambar adalah padang pasir, tanah gundul dan gersang, tiada air dan tanaman di dalamnya. Sejak zaman dahulu kala, kata Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut dan menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timurnya berbatasan dengan Teluk Arab dan sebagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia. Dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Luasnya diperkirakan mencapai 1.300.000 mil persegi.
Dilihat dari letak geografisnya, Jazirah Arab memiliki peran yang sangat menentukan sekaligus menguntungkan karena dikelilingi oleh padang Sahara dan gurun pasir dari berbagai sisinya. Karena kondisi inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh, seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat bangsa Arab hidup bebas semenjak dahulu, padahal mereka bertetangga dengan dua imperium raksasa yang berkuasa saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kekaisaran Romawi sudah berabad-abad menguasai daratan Eropa dan menjadi kekuatan penting dunia. Bahkan, bangsa Romawi adalah salah satu bangsa yang disebut di dalam Al-Quran. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 2-4. Penyebutan nama Romawi ini tentu memiliki makna tersendiri, sebab bangsa ini dikenal memiliki peradaban yang sangat tinggi. Dan bukan hanya itu, salah satu surat dalam Al-Quran juga dinamakan dengan Surat Ar-Rum. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini memang dikenal hebat dan terkenal sejak dahulu kala. Ayat di atas sebenarnya mengungkapkan tentang kekalahan bangsa Romawi atas Persia. Ketika itu, peperangan antara kedua bangsa itu terjadi di masa Rasulullah SAW, yakni sekitar tahun ke-8 Hijriah. Seperti diungkapkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bangsa Persia dipimpin oleh Raja Sabur dan Romawi dipimpin oleh Heraklius. Saat peperangan berlangsung, Sabur berhasil mendesak Heraklius hingga membuatnya berlindung ke Konstantinopel. Mendengar kekalahan bangsa Romawi, kaum muslim bersedih. Sebaliknya bangsa Persia bergembira, sebab bangsa Romawi memeluk agama Nasrani dan dikenal sebagai kelompok ahlu kitab, sedangkan Persia beragama Majusi, menyembah api dan berhala. Maka selama masa perlindungan itu, Romawi menyusun kekuatan untuk kembali melawan Persia. Hasilnya, tak berselang lama sejak kekalahan tersebut, kurang lebih 7-8 tahun, Romawi akhirnya mampu mengalahkan Persia di negeri terdekat, yakni di dekat Laut Mati. Asal bangsa Arab. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab berdasarkan garis keturunan dari mana mereka berasal. Mereka terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bangsa Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad, Samud, Tasem, Judais, Imlaq, dan lainnya. Tidak banyak dari bangsa tersebut yang termuat dalam sejarah, kecuali apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, bangsa Arab Aribah. Ada yang menyebutnya bangsa Arab campuran. Mereka berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub dan Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Garis keturunan Qahtan adalah keluarga yang datang dari sebelah timur sungai Eufrat, lalu bertempat tinggal di Hadramaut dan Yaman bagian selatan semenanjung Arabia. Yang ketiga, bangsa Arab Musta'ribah. Ada yang menyebutnya bangsa Arab pendatang, berasal dari garis keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Disebut juga Arab Adnaniyah. Nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari Irak, dari sebuah kota yang bernama Ar, terletak di tepi barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Suku Quraisy. Quraisy adalah nama gelar. Ia merupakan keturunan dari Kinanah. Mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa Quraisy adalah gelarnya An-Nadr, putra dari Kinanah, yang merupakan kakek ke-13 Nabi Muhammad SAW. Ada 2 riwayat yang menjelaskan mengapa dijuluki dengan Quraisy. Yang pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadr pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu besar. Mereka menyebutnya Quraisy. Semua penumpang perahu ketakutan, lalu ditombak oleh An-Nadr dan berhasil terbunuh. Lalu dia memotong kepalanya dan membawanya ke Makkah.
Ada pula yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain, sebagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Ada versi yang mengatakan bahwa Quraisy diambil dari kata at-takrisi, yang artinya at-tajmi', yaitu berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah. Ada yang mengatakan kata Quraisy dari kata at-taqarisi, yang artinya perdagangan. Quraisy adalah bangsa yang istimewa. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan kabilah Quraisy. Di antaranya adalah firman Allah di surat Quraisy. Allah ceritakan tentang kebiasaan mereka berdagang, dan Allah pilih mereka sebagai penghuni kota Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah. Di samping itu, ada beberapa hadis yang menunjukkan keistimewaan orang Quraisy. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami pernah berada di salah satu rumah penduduk Ansar. Lalu datanglah Nabi SAW dan beliau berdiri dengan memegang kedua tiang pintu. Kemudian beliau bersabda, Al-a'immatu min Quraisy walahum alaikum haqqun walakum mislu dzalik. Pemimpin itu dari Quraisy, mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan, kalian juga demikian. Hadis riwayat Ahmad. Agama bangsa Arab. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Makkah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Agama Nabi Ibrahim hanya dipegang sebagian kecil masyarakat. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, terjadi perubahan besar di tanah Makkah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Makkah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Penduduk Makkah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Amr pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung. Ia kemudian terkesan. Saat kembali ke Makkah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Makkah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat yang disembah kabilah Hudail dan Khuza'ah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di Walah Al-Mushalla di Qudait. Kemudian ada Lata, berhala orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini, selain Hubal, adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda gandrung dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberikan wangsit kepada Amr, memberitakannya bahwa berhala kaum Nuh, Wud, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr terkubur di Jeddah. Amr pun datang ke sana, kemudian menggalinya, dan kemudian menemukannya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu pada mereka. Hadiah dari penguasa Makkah, tanah suci, tempat berhaji tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wud diberikan pada kabilah Kalab, penduduk Dumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Hudail bin Mudrikah yang tinggal di Ruhat, wilayah Hijaz. Yagus untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Juruf dekat Sabak. Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Haywan di Yaman. Dan Nasr untuk keluarga Dhi Al-Kilai di wilayah Hamir. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya
sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Meskipun mereka tetap berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Orang-orang Arab jahiliyah telah mengenal jin dan setan. Pada masa itu, setan-setan berkumpul di antara Bukit Sofa dan Marwa. Orang-orang jahiliyah berinteraksi dengan jin, seperti memohon perlindungan kepada mereka. Di tengah pekatnya kabut kesyirikan masyarakat Arab, tersisa beberapa gelintir orang yang masih memurnikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Selain Zaid, juga ada Waraqah bin Naufal, seorang yang mengimami risalah Nabi Isa alaihissalam. Namun, tidak didapati riwayat ia mendakwahkan apa yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam atau membicarakannya di tengah-tengah keluarganya dari kalangan Quraisy. Demikian si bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dakwah tauhid padam, agama para nabi samar-samar disuarakan. Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa orang yang masih berpegang pada ajaran Rasul sebelumnya, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang tersisa ini tidak mampu angkat suara, menyibak kabut gelap penyimpangan akidah, sehingga tidak dijumpai perdebatan agama hingga diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pembahasan tentang sejarah bangsa Arab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita bertemu kembali pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nika Kurniawan yang telah share screen videonya. Selanjutnya kita kembali ke sesi tanya jawab. Tadi Imadul Hamdi tidak bisa bertanya ya karena masalah jaringan. Ya, kepada Farhana silakan. Ya, saya mau nanya seperti apa kondisi masyarakat Arab sebelum dan sesudah datangnya Islam? Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Oke, baik. Kelompok 2, jika ada yang ingin dijawab, silakan. Di sini lagi ada azan asar, mungkin kita rehat sebentar ya. Nunggu azan dulu. Dari salah satu, silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur. Penyebab konflik itu beragam, mulai dari perebutan sumber daya alam, terus kepentingan politik, revolusi terhadap pemerintah yang otoriter, masalah perbatasan, terus hingga isu-isu sekretarian, khususnya dalam agama Islam. Sekretarianisme sebagaimana itu dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi, agama, atau fraksi politik. Nah, itu meskipun agama yang dianut mayoritas penduduk di Timur Tengah, satu yaitu Islam, namun muncul berbagai sekte-sekte dari aliran-aliran yang bervariasi. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya sekte-sekte tersebut, yaitu faktor hukum alam, faktor geografis, faktor keilmuan, dan faktor politik. Faktor pertama merupakan sebuah sunnatullah bahwa dunia dan permasalahan di dalamnya selalu berkembang. Nah, begitu pula pengetahuan manusia. Pengetahuan tersebut senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial yang dihadapi. Di samping itu, sifat dasar manusia untuk selalu ingin tahu pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, kupasan Islam hanya terbatas dan belum bersinggungan dengan budaya lain selain budaya Arab. Segala permasalahan dalam hidup, khususnya urusan agama, dapat segera ditanyakan kepada Nabi dan menjawab melalui wahyu. Setelah wafatnya Nabi dan semakin meluasnya penyebaran Islam hingga ke tanah Afrika bahkan Eropa, persoalan yang dihadapi pun semakin beragam dan semakin kompleks. Mereka akhirnya beristihad sesuai kesulitan yang dihadapi yang mungkin tidak ditemukan oleh pemeluk Islam di wilayah lain. Terputusnya wahyu juga itu membuat beberapa ilmuwan berusaha mengadakan modernisasi problem-problem keislaman. Namun tidak sedikit yang menolak hal tersebut dan dianggap sebagai bid'ah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Pertanyaannya adalah, jelaskan ahlul hadis dan ahlul ra'i. Jadi ahlul hadis dan ahlul ra'i. Ahlul hadis adalah ulama-ulama yang merujuk segala sesuatunya kepada hadis-hadis Nabi dalam pengambilan fatwa, dan kebanyakan dari mereka merupakan ilmuwan yang tinggal di sekitar Mekah dan Madinah, tempat yang dipenuhi para sahabat dan tabi'in. Adapun ahlul ra'i adalah ulama-ulama yang dalam mengambil fatwa lebih dominan menggunakan akal daripada hadis. Mereka mayoritas ulama-ulama yang bertempat di Baghdad, Irak, yang jauh dari pusat agama Islam, dan terbatasnya jumlah sahabat dan tabi'in yang dapat ditemui. Contoh lainnya seperti adanya aliran Basrah dan Kufah dalam ilmu Nahu, yang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam ilmu tersebut. Perkembangan yang terjadi umumnya disebabkan cukup jauhnya satu wilayah dari pusat agama Islam di Mekah dan Madinah, sehingga menciptakan perbedaan dalam aliran tertentu. Ya, terima kasih Fatih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Farhana ya. Pertanyaan itu, seperti apa kondisi masyarakat Arab sebelum dan sesudah datangnya Islam?
Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni disebabkan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, tapi karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Di samping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan jahil atau bodoh. Lebih jauh, Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria, bahwa kondisi masyarakat kala itu bukan hanya jahiliyah, namun juga barbarisme dan cenderung primitif. Di antara presiden buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan setengah manusia. Lalu, setelah datangnya Islam, Nabi mulai menerapkan syariah Islam, hukum-hukum dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berbagai dasar-dasar kemasyarakatan Islam diletakkan oleh Nabi demi membangun miniatur negara yang sesuai dengan konsep Islam. Pertama, pendirian masjid untuk tempat berkumpul dan bermusyawarah di samping fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muslim, pendatang atau muhajirin, dan penduduk asli Madinah atau Ansor, meski tidak memiliki hubungan kekerabatan secara keturunan. Ketiga, membuat perjanjian untuk bekerja sama dan saling membantu antara kaum muslim dan bukan muslim. Dasar berpolitik yang dijunjung oleh Nabi adalah keadilan. Prinsip keadilan harus dijalankan terhadap semua penduduk tanpa pandang bulu dan mengakui persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Allah. Prinsip ini cukup berat untuk dipraktikkan mengingat tradisi Arab yang mengakui keunggulan satu keturunan atau satu kabilah tertentu atas lainnya. Prinsip lainnya adalah prinsip musyawarah untuk memecahkan segala persoalan demi tercapainya kemaslahatan bersama. Prinsip sosial Islam atau social justice juga diperkenalkan menggantikan berbagai tradisi jahiliyah yang kurang bahkan tidak berkemanusiaan. Demi juga berdagang mengajarkan konsep jual beli yang berbeda dengan tradisi Arab dahulu. Tidak ada lagi monopoli berdagang maupun sistem ekonomi kapitalis. Derajat wanita yang dahulu tidak berharga diangkat sedemikian rupa sehingga memiliki derajat yang setara. Bagaimana Farana jawabannya? Baik. Ya. Selanjutnya apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita masuk ke sesi Satmiko, mungkin boleh di-share linknya. Linknya sudah ada ya di grup. Boleh dimulai dari sekarang.
menyesuaikan diri barunya. Sebetulnya ini sering banget dihadapi oleh mahasiswa yang keluar dari daerahnya ataupun anak-anak pesantren yang jauh dari daerahnya dan berbeda budaya. Dan di sini kita akan bahas tentang reaksi terhadap gegar budaya atau culture shock, kaget akan budaya baru gitu ya bahasa enaknya. Reaksi awal yang akan terjadi terhadap subjek yang terpapar culture shock yaitu yang pertama ada perasaan sedih, kesepian, frustasi, stereotip negatif terhadap budaya barunya. Nah, perasaan sedih tentunya karena mungkin budayanya berbeda dengan budaya tempat lahirnya. Yang kedua ada merasa kesepian karena di dalam lingkungan baru mungkin belum beradaptasi dengan lingkungannya, belum bisa berkomunikasi sesuai dengan culture yang ada di tempat tersebut. Nah, frustasi ini pasti ya. Atau apalagi oleh orang-orang yang mungkin sulit dalam berkomunikasi, ini pasti akan menghadapi frustasi. Dan tentunya stereotip negatif tentang budaya barunya pasti yang muncul dengan orang yang ada di culture shock ini adalah kesan-kesan negatif, stereotip negatif bahwa wah ini lebih jelek dari budaya daerah saya, ini lebih. Pokoknya stereotip negatif itu akan selalu muncul ketika kita mengalami culture shock. Nah, yang kedua adalah munculnya rasa sakit secara fisik akibat dari psikomatis seperti diare, mah dan lain-lain. Tentunya ini akan berbeda pola makan dan lain-lain. Tentunya secara fisik. Apalagi anak pesantren yang baru masuk pesantren mungkin kaget, mungkin belum menyesuaikan beradaptasi dengan cara makan, dengan pola makan. Nah ini ketika kita membahas konteks tentang pesantren yang mungkin baru masuk pesantren ya. Setelah itu ada kesulitan tentunya akan dirasakan sekali oleh orang-orang yang mengalami culture shock, rindu, pengen pulang, pokoknya ada aja alasan, sekecil apapun alasan untuk kita pulang pasti ada gitu ya untuk teman-teman yang mengalami culture shock di sini. Yang kelima ada mempertanyakan kembali identitas diri yang diyakini selama ini, dan dia bertanya-tanya sebenarnya itu ketika kita pindah ke tempat yang baru ataupun ketika kita mengalami budaya yang berbeda dengan budaya kita itu pasti bertanya-tanya identitas diri kita yang kita yakini selama ini. Sebenarnya ini siapa kita? Nah, itu adalah salah satu juga proses menuju pendewasaan tentunya. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 perubahan temperamen. Tentunya ini temperamen mungkin emosional ya pasti akan berbeda. Setelahnya adalah kehilangan percaya diri. Namanya di budaya baru dengan lingkungan baru dengan orang-orang baru, kita mulai semuanya adalah dari nol ya. Hebat apapun kita di daerah kita, rendah apapun kita di daerah kita harus bisa membangun personal branding di daerah yang baru ya. Karena di daerah yang baru kita pasti nggak gitu ya. Baru, orang-orang baru, berkenalan dengan orang-orang baru, budaya baru, culture yang baru, lingkungan baru, kebiasaan baru. Setelahnya ada keinginan untuk bergaul dengan orang yang memiliki budaya yang sama dengan ini pasti ya, karena mungkin sama-sama satu daerah, satu negara, satu kabupaten atau satu provinsi. Nah ini menyebabkan hilangkan rasa rindu. Nah ini nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Kalau keterusan nanti kita nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di tempat tersebut. Contohnya ada mahasiswa yang punya di Al-Azhar atau di luar negeri, tentunya pasti di situ sering berkumpul dengan orang-orang Indonesia. Nah, untuk menghilangkan atau untuk mendewasakan kita untuk menambah wawasan kita tentang daerah yang kita diami, pastinya harus
bergaul dengan orang-orang sekitar ataupun orang-orang dari negara lain yang memang sudah bertempat tinggal di daerah tersebut. Itu akan menjadi obat di culture shock kita ya. Nah, setelah itu kita berpindah dengan cara mengatasi culture shock di sini. Nah, yang pertama ada mempelajari daerah tujuan. Ketika kita tidak ke daerah A, kita harus mempelajari daerah tersebut, bagaimana lingkungannya, bagaimana bahasanya, bagaimana mungkin sukunya, bagaimana kebiasaan di daerah tersebut, apa hal-hal positif yang bisa kita ambil dari daerah tersebut, apa hal yang negatif yang harus kita dari daerah tersebut. Nah, kita minimal ada mini risetnya di dalam mengalami sini. Setelah itu ada menghafal lokasi-lokasi penting. Nah, ini penting ya, penting banget nih. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita ada perlu berkomunikasi dan lain-lain, tentunya harus menghafal lokasi-lokasi penting ya. Mungkin seperti kalau mahasiswa ada perpustakaan, kalau yang kuliah di luar negeri mungkin juga harus tahu kedutaan besarnya, konsulat jenderalnya, ataupun sekecil apa ya, mungkin ini sepele cuma dapat menghilangkan rasa rindu ketika jauh dari rumah. Mungkin tempat makan yang identik dengan rasa dari daerah asal. Nah, ini juga penting banget ya untuk mengobati rasa kuliner daerah tentunya ya. Dan yang ketiga ini yang paling sering dilakukan itu membandingkan daerah. Nah, sebenarnya itu jangan dilakukan, membandingkan makanan, membandingkan cara berbicara, cara bergaul dan lain-lain, tentunya akan berbeda. Mau kita bandingkan seperti apa pun pasti berbeda daerah kita dan daerah yang dituju. Untuk menghadapinya dan membandingkan yang dinikmati di daerah tersebut. Selain itu ada menjalin relasi di daerah baru. Nah, ini berhubungan dengan reaksi yang tadi sebelumnya kita bahas, yaitu ada keinginan untuk terus bergaul dengan orang yang memiliki budaya yang sama dengannya. Nah, untuk mengatasinya, kita menjalin relasi di daerah baru, tentunya dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berbeda budaya dengan kita, penduduk-penduduk lokal, dan mungkin juga orang luar negeri yang mungkin sudah menetap, atau orang luar daerah yang sudah menetap di daerah yang kita diami. Nah, itu juga kita perlu, kalau bahasa Jawanya serawung ya, ataupun kita juga beradaptasi dengan orang-orang yang di daerah itu, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara mungkin sekecil cara makannya, ataupun cara berteman di daerah tersebut. Maksudnya kita harus menyesuaikan dengan daerah yang kita diami. Yang terakhir adalah berpikiran terbuka atau open-minded. Nah, jangan kita terpaku, kalau di daerah saya seperti ini, jadi harus seperti ini. Misalnya makan, ataupun kalau bahasa di daerah saya seperti ini. Jadi kalau saya di sini, di daerah yang baru juga harus seperti ini. Nah, jangan close-minded, jangan. Kita harus tetap membuka sesuatu hal yang baru dalam tanda kutip. Nah, itu tentunya untuk mengatasi culture shock. Setelah itu ada dampak culture shock. Tentunya perubahan budaya berdampak positif dan negatif untuk orang yang menghadapi culture shock sendiri. Nah, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya adanya seperti dapat individu dalam mempelajari budaya baru dan tidak terperangkap dengan budaya, dapat mengisolasi dari masyarakat. Nah, positifnya kita dapat kesempatan untuk belajar budaya baru yang atau di daerah yang kita diami saat ini. Sebenarnya itu kan juga suatu hal positif ya, kita belajar dan terus belajar bahwa perbedaan itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan ya. Setelah itu ada merupakan kesempatan bagi individu untuk belajar lebih dalam mengenai budaya sendiri. Nah, ketika kita sudah berada di daerah lain, pasti kita akan mempelajari budaya baru. Setelah kita sadar akan budaya baru, kita di dalam diri kita sendiri pasti akan sadar juga bahwa sebenarnya kalau di daerah baru ini seperti ini, di daerah saya seperti apa. Nah, itu pasti akan muncul. Dia akan mendalami dan lebih dalam tentang budayanya dia sendiri. Nah, setelah itu dia melatih kemampuan individu menjadi bagian dari masyarakat multikultural. Ustadz Afwan. Apabila kita sudah bertempat di daerah. Udah bisa kuisisnya.
kita akan mencoba belajar beradaptasi tentang masyarakat yang multicultural, apalagi di kota-kota besar banyak pindahan dari daerah. Ya, sudah.
Baik, Ustadz. Saya tutup ya presentasinya. Jelas. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata-kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello.